Berita Sumsel 24 jam hari ini. Kejaksaan Negeri Palembang gagal menjemput Cik Maimunah, terdakwa perkara dugaan pemalsuan surat tanah. Nenek 80 tahun ini masih dalam kondisi sakit. Kejaksaan Negeri Palembang gagal menjemput Cik Maimunah, terdakwa perkara dugaan pemalsuan surat tanah yang dilaporkan oleh Ratna Juwita Nasution. Dari hasil pemeriksaan tim medis RSUD Bari, Cik Maimunah masih dalam kondisi sakit. Kasipidum Kejari Palembang, Agung Ari Kesuma mengatakan, hasil pemeriksaan tim medis tensi dan gula darah Cik Maimunah masih tinggi. Selain itu, kondisi nenek 80 tahun ini sudah mengalami stroke, sehingga pihaknya tidak bisa menjemput Cik Maimunah. Secara hukum pidana, Ari Maimunah sudah dipidana selama 3 bulan atas perkara pemalsuan surat tanah di kawasan 8 Ulu, Kecamatan Pelaju, Palembang. Berdasarkan dari pemeriksaan awal, antara tensinya 170, gula darah 37, 360, rekomendasi secara lisan dokternya memang tidak layak, tidak sehat. Karena hasil rekomendasi dokter juga tidak sehat, yang layak, jadi kami belum bisa melakukan hari ini ditunda Sementara itu, kuasa hukum Cik Maimunah Titis Rahmawati mengaku sedih dengan praktik hukum yang ada di Indonesia. Cik Maimunah ini tersandung perkara perdata bukan pidana, namun dia menilai kasus ini direkayasa seakan kasus pidana. Oleh sebab itulah dia berharap pihak aparat penegak hukum agar lebih adil dalam menangani perkara yang menjerat kliennya. Informasi yang diterima Palpres.com, tim eksekusi berencana menjemput Cik Maimunah di rumahnya, Jalan Kapten Abdullah, Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Pelaju Darat. Kedatangan tim eksekusi sendiri mendapat tantangan dari anak terdakwa dengan menunjukkan bukti sertifikat tanah milik orang tuanya. Dengan kondisi ini kalian lihat sendiri kan, dengan kondisi orang seperti ini, wajar nggak memang untuk dilakukan hal-hal yang hukum itu kan buat keadilan tujuannya, tapi tidak bisa, kadang-kadang tidak tepat melakukannya. Nah sekarang Anda lihat sendiri kan, kasus ini bergulir adalah masalah tanah, bukan masalah kriminal, pembunuhan, pencurian, menipu orang. Masalah tanah, terjadi overlapping tanah, tapi direkayasa, dibuat sehebat mungkin oleh oknum-oknum sehingga ini dibuat seolah-olah memang terjadi pidana. Kami menghormati putusan hakim tersebut dan mungkin dalam waktu dekat kami akan peninjauan kembali. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Palpres.com. Pemirsa, operasi pasar minyak goreng sepertinya memang ditunggu masyarakat. Seperti di Pasar Tangga Buntung dan Skip Ujung, hanya hitungan 3 jam ribuan liter minyak goreng ludes dibeli masyarakat. Bahkan meskipun stok ditambah, masih ada warga tak kebagian minyak goreng. Seperti inilah suasana operasi pasar minyak goreng di Tangga Buntung dan Skip Ujung. Ribuan warga rela mengantri untuk mendapat jatah 2 liter minyak goreng. Seperti Pasar Tangguh Buntung, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda menginstruksikan untuk menambah 2.000 liter minyak goreng. Meski begitu masih ada warga yang tidak kebagian. Kegiatan operasi pasar ini sendiri dimonitoring Babinsa 36 Ilir Sertu Firmansyah. Tujuannya agar pelaksanaan operasi pasar berjalan lancar. Selaku Babinsa 36 Ilir monitoring operasi pasar minyak goreng. Karena saat ini minyak goreng itu langka di setiap pasar, apalagi pasar 36 Ilir ini. Makanya pemerintah kota bekerjasama dengan Desperindak melalui distributor minyak goreng melaksanakan operasi pasar di pasar 36 Ilir Tangga Buntung. Tujuannya agar untuk memudahkan masyarakat memperoleh minyak goreng yang semakin langka sekarang saat ini. Suasana tidak berbeda terlihat di Pasar Skip Ujung. Hanya dalam waktu 3 jam, 5.000 liter minyak goreng ludes dibeli warga. Di sana, warga yang sudah membeli minyak goreng, tangannya dicoret dengan spidol. Promotion Eksekutif PT Wilmar Raditya mengatakan operasi pasar ini bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Kota Palembang. Sesuai ketentuan, setiap warga yang membeli minyak goreng hanya diperbolehkan membeli 2 liter per orang. Kalau untuk hari ini kita keluarinnya ada 2 merek. Yang pertama ada merek SIP kan 900 ml. Yang kedua itu Fortune 1 liter. Totalnya kita ada 7.000 liter untuk hari ini. 7.000 liter? Iya, benar. Berarti melebihi dari biasanya 5.000 Iya, liter? karena hari ini kan ada wali kota juga. Jadi permintaan beliau lebih dibanyakin sih. Karena kan satu takutnya kurang dari masyarakat gitu.
Tadi habis berapa jam, Pak? Kalau berapa jam, kita dari jam 7:30 sampai dengan tadi sekitar jam 10:30. Sama seperti biasa Ya, seperti biasa, benar. Reporter dan juru kamera tim Sumsel 24 jam palpres.com. Tim gabungan akhirnya melakukan penertiban pedagang kaki lima yang masih kerap berjualan di badan jalan depan Pasar Lematang Lahat. Soalnya keberadaan para pedagang itu selain mengganggu ketertiban juga merusak kerapian kota Lahat. Tindakan tegas akhirnya dilakukan tim gabungan terhadap pedagang kaki lima yang membandel dengan tetap berjualan di badan jalan. Papan dan kayu usang yang kerap dijadikan tempat-tempat pedagang kaki lima untuk berjualan langsung diangkut, termasuk tiang penyangga payung pun dibawa serta. Menurut Midi Herman, Kepala UPTD Pasar Lematang, terhadap kayu yang kerap digunakan pedagang, termasuk penyangga payung, sering menghadang jalan. Untuk itulah, kata Midi, penertiban dilakukan agar Pasar Lematang enak dipandang dan tertata rapi. Midi menambahkan sebetulnya para pedagang tidak dilarang untuk meraup rezeki, namun mereka hanya boleh berdagang di tempat-tempat yang sudah disediakan pemerintah berupa kios-kios yang telah ditata rapi. Saya berusaha dan berbuat hari ini apa yang tidak oleh Bupati kemarin sebagai Bupati kita. Jadi saya sebagai Bupati bersiap untuk menanggung apa yang dibebankan kepada saya. Menindaklanjuti daripada kemarin Bupati Sidak supaya Pasar Lematang ini dibersihkan, ditata, dipercantik, terindah. Maka daripada itu saya hari ini gabungan dari berbagai tapi tidak tersurat. Karena ini melalui dari DLH ada 60 orang, Polsek Kota ada 30 orang, Babinsa ada 2 orang, Polisi ada 2 orang, dan etis yang ada di kaitannya dengan pasar. Oke, berarti kita membersihkan yang ada di badan jalan, Pak, ya? Betul, semua yang ada di badan jalan itu kita bersihkan. Karena saya sudah 1 minggu, 3 hari semenjak perintah Bupati, saya koordinasi sama pedagang supaya saya tidak ada gabungan, ada PP, karena mereka itu kadang banyak yang arogan. Sementara Asmila, salah satu pedagang, mengaku dia diminta petugas untuk memundurkan tempat berjualannya hingga tidak menyentuh aspal. Dia hanya bisa pasrah saat kursi dan meja kayu usang diangkut petugas karena memang sudah tidak layak pakai. Sudah diberitahu kalau jalan tak boleh. Sudah diberitahu sejak kapan kalau boleh tahu, Ibu? Dari lewat. Sudah diberitahukan ya sesuai dengan kepala pasar. Menurut Ibu kira-kira ini gimana, Ibu, kegiatannya? Ya kan masih biasa-biasa saja lah. Kalau ke dalam sini kan biasa-biasa saja lah. Harapan Ibu Ke depan iya. Kan di sini lah. di sinilah. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Fitralia termasuk nekat. Dia rela menjual kebun hanya untuk berbisnis sabu. Akibatnya, bandar narkoba ini diamankan anggota polisi dengan barang bukti 1,7 kg sabu. Anggota Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin berhasil menangkap bandar sabu di wilayah hukumnya. Dari tangan bandar bernama Fitralia ini, anggota berhasil mengamankan 1,7 kg sabu. Kapolres Moba AKBP Alamsyah Pelu Pepsi mengatakan, penangkapan tersangka berawal dari laporan masyarakat. Setelah melakukan penyelidikan didapatkannya nama tersangka dan memang sudah masuk dalam target operasi. Dalam penyelidikan, tersangka menuju ke sebuah pondok di tengah kebun sawit yang jauh dari pemukiman. Saat dilakukan penyergapan, anggota menemukan tas ransel berisi 3 bungkus teh hijau sebanyak 3 buah. Dari bungkusan teh tersebut terdapat 85 paket dengan berat 1,7 kg. Dari pengakuan tersangka yang sudah berjualan barang haram ini selama 3 tahun. Awalnya menjual dengan paket kecil, lalu berangsur paket besar. Untuk melakoni bisnis sabu ini, dia rela menjual kebun miliknya. Sabu ini sudah menjadi target kita sejak lama, karena memang pelaku ini memang sudah terkenal, hanya memang agak licin, sehingga baru alhamdulillah bahwa saat ini bisa kita lakukan penangkapan dengan barang bukti yang luar biasa. Ini saya sangat bergembira memberikan apresiasi kepada jajaran Polda. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official, seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Baseng Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.